Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bahasan kita sekarang itu adalah bilangan kuantum. Saya singkat bilangan kuantum, bil kuantum gitu ya, anak-anak ya. Apa itu bilangan kuantum? Ya, bilangan kuantum itu adalah bilangan ya yang menyatakan letak. Ya, jadi bilangan yang menyatakan letak atau posisi atom, posisi elektron dalam suatu atom. Ya, bilangan yang menyatakan posisi elektron dalam suatu atom. Jadi posisi elektron dalam suatu atom, anak-anak, itu bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum ini dasarnya adalah dari teori atom modern. Jadi dasarnya itu adalah dari teori atom modern, anak-anak. Ya. Nah, teori atom modern silahkan kalian baca di mana tuh di modul yang tadi saya sudah share di LMS, anak-anak. Yaitu tentang tentang teori atom modern. Jadi dasarnya saya hanya meringkas ya. Jadi saya ambil intinya apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, jadi bilangan kuantum itu bilangan yang menyatakan posisi elektron dalam atom. Menurut teori atom modern, posisi elektron dalam suatu atom itu tidak dapat ditentukan dengan pasti, anak-anak. Ya, jadi posisinya itu hanya dapat ditentukan dengan asas kebolehjadian. Nah, untuk memastikan asas kebolehjadian, maka dikenalkanlah teori tentang bilangan kuantum. Gitu, anak-anak, paham ya maksudnya? Jadi latar belakangnya itu seperti itu. Nah, bilangan kuantum ini, anak-anak, ada 4. Ya. Jadi ada 4 bilangan kuantum, tolong diperhatikan baik-baik. Ya. Yang pertama, anak-anak, itu adalah bilangan kuantum utama. Ya. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama. Nah, bilangan kuantum utama ini dilambangkan dengan huruf N kecil. Nah, apa yang dimaksud dengan bilangan kuantum utama? Bilangan kuantum utama ini adalah bilangan ya yang menyatakan, berarti kalau bilangan dia berupa angka, anak-anak ya. Jadi bilangan yang menyatakan ya ada di kulit berapa ya. Ada di kulit berapa elektron berada ya. Elektron berada. Anak-anak, elektron saya singkat E ya. Jadi bilangan kuantum utama itu adalah bilangan yang menyatakan ada di kulit berapa elektron berada. Nah, anak-anak, yang namanya teori atom modern, ya, kulit dari atom itu tidak hanya terdiri dari satu lapis, tapi berlapis-lapis. Berapa harga N yang jadi permasalahan? Berapa harga N? Nah, harga N ini, anak-anak, ya, itu mengikuti harga bilangan asli. Jadi N itu mengikuti harga bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari angka berapa, anak-anak? Ada yang masih ingat pelajaran SD? Bilangan asli dimulai dari angka berapa? 0, Bu. 0, iya. Iya, bilangan asli anak-anak itu dimulai dari angka 1. Ya. Kalau 0 itu bilangan cacah. Ya. Oke. Nah, jadi bilangan kuantum utama itu dimulai dari angka 1, ya, 2, 3, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, sampai sekarang anak-anak baru dikenal 7. Ya, jadi N itu maksimal sampai 7. Kalau di teori atom Bohr itu kan kulit pertama disebut kulit K, L, M, N, O, P, Q, gitu kan ya. Nah, kalau di sini di teori atom modern, kulit itu dilambangkan kulitnya dengan angka. Jadi angka bilangan asli. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu sampai dengan 7 sekarang maksimal, ya. Bisa difahami anak-anak ya? Ya, jadi kalau kulit pertama berarti harga N-nya sama dengan 1. Kulit kedua harga N-nya sama dengan 2. Demikian seterusnya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya anak-anak, yang kedua itu adalah bilangan kuantum azimut. Nah, BK azimut, anak-anak. Azimut. Pernah dengar kata azimut, anak-anak?
Kalau azimut biasanya kita belajar geografi atau belajar apa tuh ya, tentang antariksa, itu kita melibatkan azimut, kata azimut. Tapi di kimia juga kita mengenal bilangan kuantum azimut. Nah, bilangan kuantum azimut itu dilambangkan dengan huruf L kecil, anak-anak. Jadi semua lambangnya itu huruf kecil, ya. Nah, bilangan kuantum azimut, anak-anak, ini menyatakan, ya, jadi bilangan yang menyatakan di subkulit mana elektron berada, ya. Jadi bilangan yang menyatakan di subkulit mana, di subkulit. Jadi ada kulit, ada subkulit. Nah, ini kalau azimut ini subkulitnya. Kalau di teori atom bor kan nggak ada subkulit, ya, nggak ada istilah subkulit, adanya kulit saja. Tapi kalau di teori atom modern itu ada istilah subkulit, anak-anak. Ya, jadi elektron itu tersebar di subkulit berapa, gitu ya? Di kulit berapa, di subkulit berapa. Jadi lebih rinci. Nah, bisa difahami, anak-anak? Bisa ya? Maksud saya gini, jadi ada kulit, ada subkulit, gitu ya. Itu yang harus kalian pahami. Nah, berapa harga L? Nah, harga L ini ada nilainya, anak-anak. Ya, jadi harga L itu punya rumus, punya kaitan tertentu. Harga L itu sama dengan, ya, nilainya 0, ya, sampai dengan N-1, ya. Sampai dengan N-1. Nah. Jadi kalau misalnya anak-anak begini maksudnya, kok gitu sih gitu ya. Kalau misalnya diketahui suatu atom, ya, elektronnya ada di kulit pertama, anak-anak, berarti kan harga N-nya sama dengan 1. Bilangan kuantum utamanya N sama dengan 1, ya. Berarti kalau elektron itu ada di kulit pertama, maka harga N-nya sama dengan 1. Nah, sorry. Harga N-nya sama dengan 1. Itu anak-anak ya, sama dengan 1. Jadi kalau elektron itu, tolong didengarkan penjelasan saya. Kalau elektron itu ada di kulit pertama, berarti kan kulit pertama menurut aturan bilangan kuantum, kulit pertama itu berarti harga N-nya sama dengan 1. Ya, jadi kulit pertama N sama dengan 1, kulit kedua N sama dengan 2, kulit ketiga N sama dengan 3, demikian seterusnya. Nah, kalau elektron itu ada di kulit pertama, berarti harga N-nya sama dengan 1, anak-anak. Ya. Nah, terus berapa harga L-nya? Berarti berapa harga nilai subkulitnya, bilangan kuantum azimutnya. Nah, ngikutin ini anak-anak, rumus ini. L itu kan sama dengan 0 sampai dengan N-1. Ya. Jika harga N-nya 1, ya, maka harga L-nya berapa, anak-anak? Coba kalau masukkan ke sini. Ini kan harga N-nya 1, maka harga L-nya 0 sampai dengan N-1. Berarti kan 0 dan N-1. N-nya kan 1. 1 dikurangi 1, berapa? 0. 0. Nah, berarti kan berarti nilai L-nya kan 0 sampai dengan 0. Nah, 0 sampai dengan 0 apa? Ya 0, gitu kan? Paham anak-anak? Bisa difahami? Paham ya? Berarti L-nya sama dengan 0, gitu anak-anak. Nah, saya ambil contoh lagi, misalnya begini, ya. Harga N-nya sama dengan 2. Ya, berarti elektron itu ada di kulit kedua, anak-anak. Nah, sekarang harga L-nya berapa, anak-anak? Coba harga L-nya berapa? Ingat, kisaran harga L itu 0 sampai dengan N-1. Berarti 0 sampai dengan -1. Berarti harganya boleh 1, boleh lebih dari 1. Ya. Sekarang kalau harga N-nya 2, berarti harga L-nya berapa? Berapa saja? Masukkan. 0 dan 1. Iya, betul. 0 dan 1. Dan 1. Saya taruh bawah ya. Yang L-nya yang kedua ya. Harga L-nya sama dengan 1. Nah, jadi 0 dan 1. Ini kudu
kasih ini anak-anak, sebentar saya kasih koma ya. Nggak mau ternyata dia huruf kecil. Hurufnya harus huruf kecil anak-anak ya. Nah, L-nya sama dengan 1. Jadi nolnya ada, harga L-nya ada 2 anak-anak. Harga L sama dengan 0 dan L sama dengan 1. Kita menyebutnya begitu. Artinya apa? Artinya anak-anak, pada harga N sama dengan 1, harga L-nya kan cuma 1, yaitu 0. Nah, ini artinya pada kulit pertama, ya, si kulit pertama ini punya 1 subkulit. Ya, punya 1 subkulit yang harga L-nya sama dengan 0. Nah, sedangkan pada kulit kedua itu kan punya 2 harga L. Nah, artinya apa? Artinya pada kulit kedua itu ada 2 subkulit yang harga L-nya 0 dan harga L-nya 1. Jadi pada kulit pertama ada 1 subkulit, pada kulit kedua ada 2 subkulit. Gimana anak-anak? Bisa difahami? Agak jelimet memang. Bisa, Bu. Ini materi yang lumayan untuk di kelas 10 ya. Kayak saya ambil contoh lagi anak-anak. Gimana kalau misalnya pada kulit ketiga ada berapa subkulit gitu ya. Jika harga N-nya sama dengan 3. Nah, maka berapa saja nilai L-nya anak-anak? Nilai L-nya berapa saja? Ayo, balik ke rumus. 0 dan 2. Iya, 0. 1 dan 2. Iya, 0, 1, dan 2. Betul, 0, 1, dan 2. Ya, 0, 1, dan 2. Loh kok 0, 1, dan 2? Ingat, ini L-nya rumusnya 0 sampai dengan N-1. N-nya kan 3. Nah, ya, berarti harga N-1-nya 3-1 itu kan 2. Jadi 0 sampai dengan 2. Nah, harganya berarti 0, 1, dan 2. Artinya apa anak-anak? Artinya pada kulit ketiga itu dia punya 3 subkulit. Ya, punya 3 subkulit. Ya. Kalau pada kulit kedua ini ada 2 subkulit. Nah, gitu anak-anak. Kalau pada kulit pertama pada harga N sama dengan 1 berarti dia hanya punya 1 subkulit. Nah, gitu anak-anak ya. Nah, anak, coba sekarang kalau kulit keempat, harga N sama dengan 4, kira-kira dia punya berapa subkulit, anak? 3, 3. 4. Iya, 4. 4, betul. Pada harga N sama dengan 4, berarti dia punya 4 subkulit. Nah, pintar ya. Jadi N sama dengan 4, berarti dia punya harga L berapa saja? Harga L-nya anak-anak? 0, 1, 0, 1, 2, dan 3. Iya, pintar. 0, 1, 2, dan 3. Iya, jadi dia kan punya 4 harga kan, maksud saya gitu ya. Dia punya 4 harga. Nah, karena dia punya 4 harga, berarti dia punya 4 subkulit. Nah, gitu anak-anak. Oke. Nah, demikian seterusnya anak-anak. Kalau kulit kelima punya berapa subkulit? Nah, pasti dia punya 5 subkulit. Kulit ke-6 punya berapa? 6 subkulit. Kulit ke-7 punya 7 subkulit. Ya. Nah, anak-anak, yang menjadi catatan adalah demikian. Bilangan kuantum azimut ini memegang peranan penting ya terhadap jenis orbital yang ditempati elektron. Ya. Jadi bilangan kuantum azimut itu memegang peranan penting dalam menentukan ada di orbital mana suatu elektron berada. Nah, ya. Nah, ingat anak-anak, menurut teori atom modern, anak-anak ya, yang namanya orbital itu adalah tempat paling besar kemungkinan ditemukannya elektron. Ya, tempat kemungkinan terbesar ditemukannya elektron. Nah, karena dia memegang peranan penting, maka bisa dipastikan, ini catatan anak-anak ya, bisa dipastikan, ini dasarnya dari sini. Bisa dipastikan jika harga
L sama dengan 0, ya, maka bisa dipastikan elektron menempati orbital S. Menempati orbital S. S-nya S kecil anak-anak. Ya, orbital S. Oh iya, saya belum mengenalkan orbital ya. Orbital itu ada bermacam-macam anak-anak. Ada orbital S. Kalau di modul sudah ada disampaikan ya. Ada, kalau kalian silakan baca. Ada orbital P, D, F, G, H, I dan seterusnya. Ya. Jadi orbital itu dilambangkan dengan huruf-huruf kecil dimulai dari orbital S, orbital P, D, F, G, H, I dan seterusnya. Ya. Nah, anak-anak bisa dipastikan jika harga L sama dengan 0, elektron menempati orbital S. Nah, balik lagi ke sini anak-anak. Ya. Ke istilah L itu kan subkulit anak-anak. Ya. Nah, maka karena dia punya satu subkulit pada kulit pertama, yang harga N-nya sama dengan 1, kan dia punya satu subkulit. Maka bisa dipastikan, ya, subkulit yang dimiliki oleh kulit pertama itu adalah orbital 1s. Ya. Jadi subkulit pada kulit pertama itu bisa dipastikan kulitnya kan harga N-nya 1, berarti kulit pertama. Subkulitnya kan ada satu subkulit. Apa subkulitnya namanya? Subkulitnya namanya 1s. Ya. Oke. Nah, sedangkan lanjut ya, saya lanjut dulu ya. Ini kan bisa dipastikan jika harga L sama dengan 0 ya, maka harga elektronnya menempati orbital S. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya harga L-nya sama dengan 1 anak-anak? Nah, jika harga L-nya sama dengan 1 ya, maka bisa dipastikan elektronnya menempati orbital P. Nah, orbital P. Saya lanjutkan lagi dulu. Bisa dipastikan jika harga L-nya sama dengan 2, ya, L-nya sama dengan 2, maka elektron itu menempati orbital D. Menempati orbital D, anak-anak. Nah, gitu ya. Kalau L-nya 3, apa yang ditempati? Mungkin nggak L-nya 3? Mungkin, anak-anak. Ya. Mungkin ada harga L-nya sama dengan 3. Nah, kalau harga L-nya sama dengan 3, berarti orbital yang ditempati itu adalah orbital F. Ya. Jadi kalau harga L-nya sama dengan 3, anak-anak, ya, L sama dengan 3, maka elektron itu pasti menempati orbital F. Nah, gitu anak-anak. Ya. Nah, anak-anak, ini bisa difahami anak-anak. Jadi ini hal penting, ya. Yang ini adalah hal penting, ya. Nah, saya balik ke sini anak-anak. Harga N sama dengan 2, dia kan punya 2 subkulit anak-anak, ya. Nah, apa saja subkulitnya? Nah, kalau kita mengacu ke sini, ya, maka di sini pada kulit kedua subkulitnya jika harga N-nya 2, harga L-nya 1, maka subkulit yang ditempati elektron itu adalah 2s. Ya, karena kan kulitnya kedua. L-nya kan 0. Tadi kan bisa dipastikan jika harga L-nya 0, elektronnya menempati orbital S. Nah, maka elektron ini ada di subkulit berapa? Ada di subkulit 2s. Paham? Paham anak-anak? Masih bingung? Gimana, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang anak-anak. Tadi kan kulit kedua itu punya 2 subkulit. Nah, 2 subkulit ini kan harganya L sama dengan 0 dan L sama dengan 1. Nah, jika L sama dengan 1 pada kulit kedua, maka bisa dipastikan subkulit yang ditempatinya itu adalah subkulit, ingat,
kulitnya kulit kedua. Berarti tetap kita tulis 2. Berarti kalau L-nya 1 apa anak-anak? Orbitalnya? 2P. Iya, P. P, betul. Nah, jadi elektronnya menempati subkulit 2P. Kulit kedua, subkulit 2P. Jadi subkulit pada kulit kedua itu adalah 2S dan 2P. Pada kulit pertama itu subkulitnya hanya 1S. Paham? Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham ya? Bu. Paham. Bu. Oke. Nah, sekarang coba anak-anak biar kita makin paham. Kalau harga N-nya 3, harga bilangan kuantum azimutnya kan 0, 1, 2, dan 3. Ya. Dia kan punya 3 subkulit. Ayo subkulitnya apa saja anak-anak? Subkulitnya apa saja? 3S, Iya, betul. 3S, 3D. 3S, 3P, 3P, 3D. iya 3D. betul. Dan 3D, pinter anak-anak. Ya, betul anak-anak. Jadi dia punya 3 subkulit, pada kulit ketiga 3S, 3P, 3D. Oke, anak-anak. Sekarang kalau harga N-nya 4, pada kulit keempat, maka subkulitnya apa saja? 4S, 4S, 4P, 4D, 4F, Iya betul. Terus 4D, 4D, terus 4F. 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 Ya, pinter. Ya. Jadi dia punya 4 subkulit pada kulit keempat. Oke. Nah, anak-anak ya. Ini adalah bilangan kuantum azimut. Ya, jadi bilangan yang menyatakan di subkulit mana elektron berada. Oke. Masih ada 2 lagi anak-anak bilangan kuantum, kan ada 4 ya. Oke. Yang ketiga, sampai sini ada yang mau tanya dulu enggak? Silahkan tanya dulu kalau ada yang mau bertanya. Enggak ada? Enggak ada yang tanya anak-anak? Oke. Jika tidak ada, saya lanjutkan yang ketiga anak-anak. Apa itu? Bilangan kuantum magnetik. Nah, anak-anak, magnetik. Nah, ya. Nah, bilangan kuantum magnetik ini itu dilambangkan dengan huruf M kecil, anak-anak. M kecil. Nah, apa itu bilangan kuantum magnetik? Ya, bilangan kuantum magnetik adalah bilangan kuantum yang menyatakan. Nah, ini dia. Menyatakan di orbital mana, ya, orbital mana elektron berada. Nah, jadi keberadaan elektron itu sudah semakin pasti anak-anak, ya. Maksudnya posisinya bisa dipastikan ada di orbital mana dia, ya. Nah, anak-anak, jadi bilangan kuantum magnetik itu adalah bilangan kuantum yang menyatakan di orbital mana elektron berada. Nah, ternyata harga M atau bilangan kuantum magnetik itu juga ada harganya anak-anak. Berapa harganya? Nah, M ini nilainya anak-anak min L ya sampai dengan plus L. Nah, ya. Jadi min L sampai dengan plus L. Nah, itu bilangan kuantum magnetik. Harganya begitu anak-anak. Ya, jadi akan sampai bilangan kuantum utamanya min bilangan kuantum magnetiknya min L sampai dengan plus L anak-anak. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya begini anak-anak. Ya. Jadi kalau misalnya tadi kan harga L-nya 1, L-nya 0 anak-anak kan gitu ya. Maka di sini kita bisa menentukan harga M-nya. Jadi kalau harga M-nya 1, anak-anak, saya urut ya, harga N-nya sama dengan 1,
N-nya sama dengan 1, tadi kan harga L-nya itu sama dengan 0, anak-anak, kan gitu ya. Nah, maka harga M-nya sama dengan berapa, anak-anak? Ayo dilihat. M-nya itu min L sampai dengan plus L. Jadi kalau harga N-nya 1, kan tadi harga L-nya 0. Maka harga M-nya berapa, anak-anak? Min 0. Min 0. Ada nggak min 0? Nggak ada. Nggak ada. Iya. 0, harusnya kan min 0 sampai dengan plus 0 kan, anak-anak, gitu kan. Cuman kan min 0 nggak ada, plus 0 nggak ada. Yang ada apa? Adanya 0. Nah, iya. Jadi kalau harga L-nya sampai sama dengan 0, maka M-nya sama dengan 0. Ya. Oke. Dan mungkin nanti akan lebih jelas di kalau harga N-nya 1, anak. N-nya 2. Ya. N-nya sama dengan 2, ya, anak-anak. Tadi harga L-nya berapa? Berapa saja kalau harga N-nya sama dengan 2? 0 dan 1. Iya, 0 dan 1. Nah, ini kita pisahkan, anak-anak. Ini kan masing-masing kulit punya subkulit. Subkulitnya punya orbital lagi, gitu loh. Nah, maka di sini orbitalnya M-nya itu sama dengan, ngikutin ini, rumus ini, min L sampai dengan plus L. Berarti kan L-nya 0, berarti harga M-nya pasti 0. Gitu. Nah, kemudian anak-anak juga kan di kulit kedua ini punya 2 subkulit ya, yaitu harga L-nya sama dengan 0 dan harga L-nya sama dengan 1. Ya, nah, sekarang kalau harga L-nya sama dengan 1, anak-anak, harga N-nya 2, L-nya 1, maka harga M-nya berapa, anak-anak? Minus 1 sampai 1. Iya, betul. Jadi minus 1, ya, terus 0, terus plus 1. Kan gitu ya? Nah, berarti ada 3 harga, anak-anak. Ya, berarti ada 3 harga, yaitu minus 1, 0, dan plus 1. Oke. Nah, coba anak-anak, sekarang kalau harga N-nya sama dengan 3. N-nya sama dengan 3, anak-anak. Nah, harga L-nya berapa saja tadi? 0, 1, dan 2. Iya, 0, 1, dan 2. Berarti kita sekarang untuk harga N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 0. Kan gitu ya? Yang pertama L-nya sama dengan 0. Berarti harga M-nya berapa, anak-anak? 0. 0. Iya. Nah, untuk yang L-nya sama dengan 0. Sekarang bagaimana kalau untuk yang L-nya sama dengan 1? Nah, kan ada 3 harga. Berarti L sama dengan 1. Maka harga M-nya berapa, anak-anak? Minus 1 Min sampai 1, 1, 0, plus 1, 1. iya, 0 dan plus 1. Plus 1. Betul, anak-anak. Ya. Minus 1, 0, dan plus 1. Betul. Nah, sekarang untuk yang harga L-nya 2, anak-anak. Harga L-nya sama dengan 2. Kan ada 3 harga, kan? 0, 1, dan 2. Gitu ya. Nah, sekarang kalau harga L-nya sama dengan 2, harga M-nya berapa saja, anak-anak? minus 2, min 1, Iya, 0, betul. min 1, dan plus 2. plus Min 2. 1, sorry, min 1, 0, kemudian plus 1 dan plus 2. Is pintar. Plus, sorry, plus 2. Oke, kok salah. Oke, plus 2. Nah, pintar anak-anak. Berarti pada subkulit 2, subkulit 3D ya, itu ada 5 harga orbital, yaitu min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Nah, anak-anak, tiap orbital, tiap satu harga orbital, perhatikan baik-baik, itu maksimal ditempati oleh 2 elektron. Ya, tiap nilai tiap satu nilai orbital, maaf saya ulangi, tiap satu nilai bilangan magnetik ya, itu maksimal ditempati oleh 2 elektron, anak-anak. Berarti
Kalau harga N-nya 1, L-nya 0, M-nya 0, berarti elektron yang ditempati berapa anak-anak maksimal? Gini loh. Misalnya gini anak-anak. Misalnya, setiap satu harga bilangan kuantum magnetik itu diibaratkan satu kamar, kalau di rumah satu kamar ya, dan setiap kamar itu maksimal ditempati oleh 2 elektron, maka pada harga M sama dengan 0, elektronnya maksimal ada berapa anak-anak? 2. Iya, ada 2 elektron, betul. 2 elektron. Ya. Nah, karena pada kulit pertama itu hanya punya 1 subkulit dan punya 1 orbital, yaitu orbitalnya S tadi, anak-anak, maka pada kulit pertama itu maksimal hanya ada 2 elektron. Nah, kedua elektron ini bagaimana menyatakannya? Menyatakannya adalah demikian. Dia kan kulit pertama. Subkulitnya 1s. Nah, maksimal ada berapa elektron? Ada 2 elektron. Maka dilambangkan anak-anak penulisannya dengan demikian. 1s2. Nah, artinya apa? Artinya di kulit pertama, di subkulit 1s ada 2 elektron. Bisa difahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa Bisa, ya. Bu. Oke, nah sekarang pada kulit kedua, harga N sama dengan 2, itu kan punya subkulit L sama dengan 0 kan anak-anak, dan punya harga bilangan kuantum magnetik orbitalnya M sama dengan 0. Berarti pada harga N sama dengan 2, L sama dengan 0, M sama dengan 0, berapa elektron maksimal yang bisa ditempati? 2. Iya, betul, 2 elektron. Nah, makanya itu dilambangkan dengan 2s2. Nah, itu lambangnya dengan 2s2, anak-anak. Nah, itu ya. Makanya kan di modul seperti itu. Nah, sekarang kalau harga N-nya 2, L-nya 1, kan dia punya 3 harga M, anak-anak. Berapa? Berarti ada berapa elektron maksimal yang bisa ditempati? 6. Iya, 6. betul. 6 elektron, anak-anak. Karena setiap satu harga M itu 2 elektron. Kalau ada 3 harga M, maka 6 elektron. Nah, karena dia di kulit kedua, subkulitnya yang ditempati kalau harga L-nya 1 apa tadi? Tadi kan bisa dipastikan. P. Iya, P. Maka dilambangkan dengan 2P6. Nah, gitu anak-anak. Nah, 2P6. Nah, gitu anak-anak. Ya. Nah, sekarang kita ke kulit ketiga. Nah, artinya apa sebelum ke kulit ketiga, anak-anak? Di kulit kedua, pada kulit pertama kan maksimal ada 2 elektron. Pada kulit kedua ada berapa elektron maksimal yang ditempati, anak-anak? 8. Iya, 8 elektron. Ya. Ini kita jumlahkan. Elektron maksimal yang bisa ditempati di sini itu adalah 8 elektron. Pada kulit pertama ya 2 elektron. Sama kan teorinya dengan teori atom Bohr. Sekarang di kulit ketiga anak-anak dengan harga N sama dengan 3, itu kan kita punya bilangan kuantum azimutnya L sama dengan 0, L sama dengan 1, dan L sama dengan 2. Nah, tiap-tiap harga L itu kan punya bilangan kuantum magnetik anak-anak. Pada harga N sama dengan 3, L sama dengan 0, maka bilangan kuantum magnetiknya adalah M-nya itu sama dengan 0. Nah, jika tiap satu bilangan kuantum magnetik itu, jika tiap satu harga bilangan kuantum magnetik itu ditempati maksimal 2 elektron, maka pada kulit ketiga dengan harga L0, berarti ini subkulit yang ditempati adalah subkulit 3, orbital yang ditempati itu adalah orbital S, sehingga subkulit yang ditempati itu adalah subkulit 3S. Ya. Maka anak-anak, karena pada harga M sama dengan 0, maka di sini maksimal elektron yang bisa ada itu adalah 2 elektron. Dan
kedua elektron ini akan menempati kulit ketiga, subkulit 3s, anak-anak, ya, subkulit 3s, ya, dan pada orbital s. Nah, karena ada 2, maka kita tuliskan 3s2. Nah, begitu anak-anak, ya. Nah, untuk harga N sama dengan 3, untuk harga L yang kedua, yaitu L sama dengan 1, harga M-nya kan negatif 1, 0, dan positif 1. Berarti di sini ada 3 harga M, anak-anak. Berarti maksimal elektron yang bisa ditempati, elektron yang bisa masuk, itu anak-anak, adalah 6 elektron. Nah, maka di sini ini ada 6 elektron, anak-anak. Ya, 6 elektron. Nah, ingat anak-anak, ya, untuk ke-6 elektron ini, bagaimana kita menyatakannya, anak-anak? Nah, kita menyatakannya adalah demikian. Kulitnya kan kulit ketiga, anak-anak. Kulitnya adalah kulit ketiga. Nah, kemudian bisa kita pastikan kalau harga L-nya sama dengan 1, maka orbital yang ditempati itu adalah orbital P. Nah, oleh karena itu, ke-6 elektron ini akan menempati kulit ketiga, subkulit 3P. Nah, karena ada 6, maka kita nyatakan 3P6. Nah, begitu anak-anak, ya. Itu juga pada harga N sama dengan 3 dan harga L yang ketiga itu sama dengan 2, anak-anak. Harga M-nya itu adalah negatif 2, ya. Kemudian negatif 1, anak-anak, ya. Negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, dan positif 2. Nah, karena ada 5 harga, anak-anak, maka elektron yang mampu untuk masuk ke sini itu adalah 10 elektron. Nah, gitu anak-anak, ya. Maka ini ada 10 elektron. Nah, dan ingat, bisa kita pastikan jika harga L-nya sama dengan 2, orbital yang ditempati itu adalah orbital D. Sehingga ke-10 elektron ini tempatnya itu kita nyatakan di dalam kulit ketiga, subkulit 3D, orbital D dengan 10 elektron. Sehingga biasanya dituliskan 3D 10. Nah, demikian seterusnya anak-anak. Ya. Jadi ada urutannya. Jadi urutan pengisian elektronnya itu nanti dimulai dari 1s, ya. Dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Demikian seterusnya. Ya, ya mudah-mudahan kalian bisa memahami anak-anak. Nah, dari sini anak-anak itu muncul yang disebut dengan aturan Aufbau. Nah, ya. Jadi nanti muncul apa yang disebut dengan aturan Aufbau, anak-anak. Apa itu aturan Aufbau, anak-anak? Ya, aturan Aufbau itu artinya begini, anak-anak. Elektron, ya, elektron itu akan mengisi, ya, akan mengisi kulit-kulit, ya, akan mengisi kulit-kulit elektron itu mengikuti urutan tingkat energinya, urutan pengisian kulit, ya. Jadi dimulai dari 1s2, ya. Jadi nanti dimulai dari 1s2, ya anak-anak, ya. Kemudian dilanjutkan dengan 2s2, 2p6, anak-anak, ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan kalau digambarkan begini anak-anak, sebentar saya gambarkan anak-anak, ya. Kalau digambarkan dia jadinya begini. Nah, jadi kalau berdasarkan kulit dia jadinya seperti ini anak-anak. Saya cut, saya pindah ke sini. Sebentar ya. Nah, ini berarti di sini anak-anak.
2S2. Nah, terus nanti gimana? Nanti di sini 3S2 anak-anak. 3S2. Kemudian 3P6 ya. Kemudian 3D10. Nah, kemudian kemana lagi? Kalau kulit keempat gimana? Kulit keempat berarti dia punya 4 subkulit, yaitu subkulit 4S anak-anak ya, sehingga 4S2 nanti. Kemudian 4P ya, 6 dilanjutkan dengan 4D10 ya. Kemudian nanti 4F14 ya. 4F14. Loh kok F-nya ada 14? Iya, karena kalau harga L-nya 3, itu kan ada 7 harga bilangan kuantum azimutnya anak-anak ya. Sehingga nanti elektron yang bisa masuk ya, yang bisa menempati subkulit 4F itu adalah sebanyak 14 elektron ya. Nah, pada kulit kelima anak-anak itu ada 5 subkulit, yaitu subkulit 5S, subkulit 5P, 5D, 5F, dan 5G, anak-anak. Ya. Nah, kalau di subkulit 5S, ya, itu berisi 2 elektron, ya. 5P 6 elektron, ya. Di subkulit 5D 10 elektron, di 5F itu 14 elektron, dan 5G itu 18 elektron, ya. Karena anak-anak, jika harga N-nya 5, ya, maka harga L-nya itu adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, jika harga L-nya 4, maka harga M-nya adalah min 4, min 3, min 2, min 1, 0, positif 1, positif 2, positif 3, dan positif 4. Jadi ada 9 ya, bilangan kuantum magnetik. Nah, kalau tiap satu harga bilangan kuantum magnetik itu berisi 2 elektron, maka kalau 9, 18 elektron. Ya, gitu anak-anak. Begitu juga pada kulit ke-6. Kulit ke-6 dia punya 6 subkulit, ya, yaitu subkulit 6S, 6P, 6D, 6F, 6G, ya, dan 6H anak-anak, ya. Dan 6H. Nah, di sini anak-anak, di H ada berapa elektron? Nah, kalau ini 6H berarti ya harga N-nya kan 5 anak-anak ya. Harga L-nya ada 5 ya. Kalau harga L-nya 5 anak-anak, maka harga M-nya akan ada 11. Maka hanya ini ada 22 elektron anak-anak. Ya, akan ada 22 elektron. Nah, gitu anak-anak. Nah, sekarang kalau EG, H, ya. Nah, kulit ke-7 anak-anak ingat kulit tertinggi kan kulit ke-7. Nah, kulit ke-7 itu sama ada 7 subkulit. Hanya di sini saya menuliskan 2 subkulit saja anak-anak ya. Yaitu subkulit 7S dan subkulit 7P. Nah, di S ada 2 elektron, di 7P ada 6 elektron anak-anak. Nah, anak-anak, ini ya penyusunan tingkat energi dengan elektronnya ya. Ini di dalam kimia, di dalam teori atom modern itu dikenal dengan nama aturan Aufbau anak-anak ya. Jadi dikenal dengan aturan Aufbau. Nah, Aufbau itu bukan nama orang anak-anak ya. Aufbau itu berasal dari bahasa Jerman anak-anak, artinya meningkat ya. Artinya meningkat itu tingkat energinya ya. Sehingga dalam aturan Aufbau untuk menuliskan konfigurasi elektron kita mengikuti urutan ini. Urutan pengisiannya begini anak-anak. Jadi dimulai dari seperti air hujan. Air hujan kan jatuhnya miring anak-anak ya, miring. Jadi urutannya begini, dimulai dari 1S, setelah 1S masuk ke 2S, setelah 2S kemana? Ke 2P. Dari 2P dia ke 3S,
dari 3S ke 3P. Setelah 3P, dia langsung ke 4S anak-anak, tidak ke 3D, tapi langsung ke 4S. Karena kan ngikutin miringnya air hujan, ya. 4S, ya. Kenapa ke 4S? Karena ternyata tingkat energi 4S itu lebih rendah dibandingkan tingkat energi 3D. Nah, baru setelah nanti dari 4S dia akan masuk ke 3D anak-anak. Dari 3D kemana? Ke 4P. Setelah itu baru ke 5S. Dari 5S kemana? Ke 4D. 4D langsung ke 5P. 6S. Dari 6S baru ke 4F. 5D, 6P, 7S. Ya. Demikian seterusnya anak-anak. Nah, ini adalah urutan pengisian elektron yang kita kenal sebagai aturan Aufbau. Ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa difahami. Sekarang anak-anak coba kita lihat. Kita ambil contoh anak-anak. Misalnya Na anak-anak. Ayo. Na dengan nomor atom 11 ya. Maka Na ini anak-anak ya akan memiliki konfigurasi elektron menurut teori atom modern. Kalau mengikuti aturan Aufbau, ini ngikuti ini anak-anak. Nah, ini kan masing-masing elektronnya sudah ada berapa yang harus ditampung ya. Maka dia punya 11 elektron. Nah, ke 11 elektron ini akan mengisi kulit dan subkulit 1s2. Nah, kemudian 2s2 ya. Kemudian 2p6. Nah, kan sudah ada 10 elektron nih. 6 tambah 2 tambah 2 10. Berarti kurang 1 elektron. 1 elektronnya masuk kemana? Ikuti arus ini urutan ini dari 1s, 2s, dari 2S ke 2P baru ke 3S. Nah, berarti dari 2P langsung ke 3S. Berapa elektron? 1 elektron, anak-anak. Nah, gitu ya. Gimana? Bisa difahami, anak-anak? Jadi angka yang di atas, anak-anak, itu angka yang di atas itu menunjukkan jumlah elektronnya. Ya. Jadi angka yang di atas itu menunjukkan jumlah elektron. Jadi angka 2 pada 1s ya. 1s2 itu adalah jumlah elektronnya. Kemudian angka 2 pada 2s2 ya, itu juga menunjukkan jumlah elektronnya. Demikian juga pada 2P angka 6 ya, itu menunjukkan jumlah elektronnya pada kulit kedua subkulit 2P. Begitu juga pada 3S1, angka 1-nya ini menunjukkan jumlah elektron. Sehingga kalau kita jumlah 2 tambah 2 tambah 6 tambah 1 itu adalah 11 ya. Oke, begitu anak-anak. Bisa difahami ya? Oke. Sekarang kalau misalnya AL, nah AL gimana? Langsung saya copy saja anak-anak. Sama, AL juga begitu. Ya. Jadi pertama dia kemana dulu yang AL? AL, Nah, untuk AL anak-anak, maka dia di sini akan mengikuti urutan ini. Kemana dulu? 1S dulu. Nah, di mana 1S? 2. Kemudian berapa? Setelah 1S kemana? Nah, ke 2S. Nah, 1S, 2S. Berarti 2S, 2. Ya. Kemudian dari 2S kemana? Oh, ke 2P. Berarti 2P, 6. Ya. Nah, kemudian dari 2P kemana? Oh, dari 2P langsung ke 3S. Nah, udah berapa elektron ini? 10. Kan masih ada sisa 3 elektron. Berarti 3S, 2. Nah, sisanya 1 elektron masuk kemana? Masuk ke, dari 3S kemana? Ke 3P. Berarti masuk ke 3P1. Nah, gitu anak-anak. Ya, masuk ke 3P1. Nah, ini adalah konfigurasi elektronnya. Gimana anak-anak? Gampang ya? Gampang kok. Insya Allah kalian bisa ya, bisa mengikutinya dan insya Allah bisa mengerjakan soal-soalnya anak-anak ya. Jadi ini kita masukkan. Nah, anak-anak ya. Seperti itu. Jadi konfigurasinya langsung. Nah, ini dengan menggunakan aturan bilangan
kuantum. Nah, begitu anak-anak. Paham ya? Oke. Nah, sekarang gimana kalau misalnya saya punya CR misalnya anak-anak ya. Saya punya CR dengan nomor atom 24 anak-anak. Ayo. Kalau ada CR dengan nomor atom 24, bagaimana konfigurasi elektronnya? Nah, sorry. Bentar. Nah, ya. Kalau ada CR dengan nomor atom 24, bagaimana konfigurasi elektronnya anak-anak? Nah, kalau ada CR dengan nomor atom 24, maka di sini konfigurasi elektronnya anak-anak ya 24. Bentar, saya ganti dulu nomor atomnya 24. Nah, CR anak-anak. Nah, gimana konfigurasi elektronnya? Sama, ikuti ya. 1s2. Kemudian 2s2. Kemudian apa? 2p6. Anak-anak, ayo ikuti ini. Dari 2p kemana? Ke 3s anak-anak. Langsung ke 3s2. Nah, dari 3s kemana? Dari 3s dia ke 3p. Oh, berarti ke 3p. 3p6. Nah, itu sudah berapa elektron? 2 tambah 2 tambah 6, 10. 10 tambah 2, 18. Nah, 18 berarti masih ada 6 elektron. Dari 3P kemana anak-anak? Dari 3P ke 4S. Nah, ingat 4S, 2 anak-anak. Dari 4S kemana? Nah, ternyata dari 4S ke 3D. Baru ke 3D, maka akan masuk ke 3. Nah, dari 4S, anak-anak, dia masuk ke 3D. 3D berapa? Nah, masuk ke 3D4. Ya. Masuk ke 3D4 anak-anak. Nah, maka di sini dia sudah masuk ke 3D. Nah, ke subkulit 3D. Nah, anak-anak sekalian aja ya. Nah, unsur ya yang elektron, ini kan elektron terakhirnya ada di sini berarti anak-anak ya. Kayak misalnya Na11, kan elektron terakhirnya ada di 3s1. Nah, di sini berarti dia ada di kulit ketiga, subkulit 3s, di orbital s. Nah, itu berarti elektron terakhirnya, ini elektron terakhir itu yang paling ujung anak-anak ya dari konfigurasi elektron, maka elektron terakhirnya ini menempati kulit ketiga, subkulit 3s, orbital s. Ya. Nah, maka kalau dia berakhir di orbital s, kita sebut dia termasuk unsur-unsur blok S. Ya. Begitu juga pada AL anak-anak. Nah, pada AL ini kan elektron terakhirnya, jadi kita lihat itu untuk menentukan bloknya, ya, blok unsur. Kita bisa lihat dari elektron terakhirnya ada di orbital apa. Nah, kayak misalnya AL anak-anak, coba kalian lihat, elektron terakhirnya itu ada di 3P. Ya. Ada di 3P anak-anak, ada di kulit ketiga, subkulit 3P, ya. Kemudian ada di orbital P. Nah, karena dia berakhir di orbital P, maka kita katakan unsurnya itu termasuk blok P. Nah, gitu anak-anak, gampang kan ya? Nah, sekarang coba kamu lihat. Yang CR ini anak-anak berakhir kan di orbital D. Jadi elektron terakhirnya ada di kulit ketiga, anak-anak, di subkulit 3D, ya. Kemudian di orbital D. Maka dikatakan si CR itu ada di blok D. Nah, gampang toh, ya. Nah, untuk yang ini nanti silahkan bisa kalian lakukan sendiri anak-anak ya. Ini bisa kalian kerjakan sendiri. Jadi caranya seperti itu. Ya, jadi kenapa kemarin ada yang tanya, kenapa kok bisa begini? Nah, ini ternyata ceritanya. Ya. Nah, anak-anak,
Kan sudah 3 tuh bilangan kuantum ya yang kita pelajari. Nah, kan saya bilang ada 4. Nah, satunya apa? Nah, yang terakhir anak-anak itu adalah bilangan kuantum spin. Ya. Nah, bilangan kuantum spin itu apa? Bilangan kuantum spin adalah bilangan kuantum yang menyatakan arah putaran elektron. Nah, harganya berapa? Hanya ada 2 harga, anak-anak. Hanya ada 2 harga. Yang pertama itu adalah positif setengah dan yang kedua adalah negatif setengah. Nah, maksudnya gimana, Bu? Nah, kita lihat contoh anak-anak. Saya ambil misalnya Li, anak-anak. Li itu kan nomor atomnya 3. Ya. Kalau Li itu nomor atomnya 3, dia akan punya konfigurasi elektron 1s2, 2s1. Nah, anak-anak, 1s2, 2s1. Nah, maka kalau kita gambarkan dalam diagram orbital, ini namanya diagram orbital anak-anak ya. Jadi nanti kalian baca di modul itu ada istilah diagram orbital. Nah, kalau kita gambarkan di diagram orbitalnya, maka elektron 2 elektron pada subkulit 1s ya atau pada kulit pertama anak-anak itu ada 2. Elektronnya kita gambarkan yang satu ke arah atas, panahnya yang satu ke arah bawah ya. Nah, dan 1 elektron pada kulit kedua, yaitu pada subkulit 2s, pada orbital s, itu kita gambarkan dengan 1 panah saja, karena hanya ada 1 elektron. Ya, 1 panah saja. Nah, anak-anak, ketiga elektron ini, ya ketiganya ini punya masing-masing harga bilangan kuantum, harga keempat bilangan kuantum. Ya. Nah, elektron pertama, coba dilihat anak-anak, elektron pertama itu kan ada di 1s, ya ada di kulit pertama, ada di subkulit 1s, ada di orbital s. Maka elektron pertama ini berarti yang ini anak-anak ya. Ada di 1s kan? Itu akan memiliki harga N1. Loh Bu, dari mana harga N1-nya? Nah, ini anak-anak. Dari sini, dari 1s ini. Nah, angka di depannya ini kan ada angka 1. Berarti angka 1 ini menunjukkan bilangan kuantum utamanya atau harga N-nya. N-nya sama dengan 1. Ya. Kemudian dia akan memiliki bilangan kuantum azimut L sama dengan 0. Loh, kenapa kok 0? Nah, ingat anak-anak, dia kan ada di subkulit 1s, berarti orbital yang ditempati adalah s. Nah, pada bilangan kuantum azimut, saya sudah menyampaikan bahwa bisa dipastikan jika harga L-nya sama dengan 0, maka pasti orbital yang ditempati adalah orbital s. Nah, oleh karena dia menempati elektron pertama ini menempati apa orbital s di subkulit 1s, maka harga L-nya adalah 0. Nah, kalau harganya L-nya 0, ya maka sudah pasti harga M-nya juga 0. Ya. Nah, tinggal S-nya anak-anak. S-nya ini kan harga putaran elektron. Nah, itu disepakati kalau arahnya ke arah atas positif setengah, kalau ke arah bawah dia negatif setengah. Nah, karena ini ke arah atas, maka harga S-nya adalah positif setengah. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Ya. Kemudian elektron kedua anak-anak. Nah, elektron kedua itu juga ada pada 1s. Ini elektron kedua anak-anak. Ya. Nah, elektron kedua ini anak-anak akan memiliki harga bilangan kuantum utama karena dia masih di 1s, berarti harga N-nya 1. L-nya berapa? L-nya juga 0, karena dia ada di orbital S. M-nya berapa? M-nya juga 0, karena kalau harga L-nya 0, pasti M-nya cuma satu harga, yaitu 0. Ya. Nah, S-nya berapa sekarang? Nah, karena dia arahnya ke bawah, maka harganya negatif setengah. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat elektron ketiga. Elektron ketiga ini sudah ada di 2s, anak-anak. Maka, kalau dia sudah ada di 2s, anak-anak, ya, maka bilangan kuantum utamanya itu adalah di 2s, berarti N-nya sama dengan 2. Nah, L-nya 0. Loh, kenapa kok L-nya 0? Nah, L-nya 0 karena orbital yang ditempati orbital S. Maka bisa dipastikan kalau harga L-nya 0, orbitalnya pasti S. Nah, M-nya berapa? Kalau harga L-nya 0, M-nya juga pasti 0. Ya. Kemudian S-nya berapa? Karena dia ke arah atas, ya, hanya 1 elektron, maka harganya positif setengah. Ya, gimana ya? Mudah-mudahan itu bisa difahami. Oke. Nah, anak-anak, dari harga bilangan kuantum yang diketahui, kita juga bisa menentukan. Ya.
menentukan posisi elektron, ya, atau posisi unsur. Anak-anak coba kalau misalnya, anak-anak coba sekarang ditanya misalnya ini untuk Al, ya, Al elektron terakhirnya ya pada Al, nah, pada Al elektron terakhirnya ya, elektron terakhirnya itu kan menempati subkulit 3P di kulit ketiga ya. Kemudian ada di kulit ketiga, di subkulit 3P ada di orbital P. Ya. Maka ya di 3P saya tulis dulu 3P1 ya. Maka di sini kita bisa menentukan harga bilangan kuantumnya, anak-anak. Harga keempat bilangan kuantumnya, ya. Nah, harga keempat bilangan kuantumnya itu adalah anak-anak, ya. Harga N-nya, anak-anak, ya. Berarti ini elektron terakhir ya. Harga M-nya itu sama dengan 3, ya. Harga L-nya berapa anak-anak? Nah, harga L-nya itu sama dengan, ayo kalau ada di orbital P, berarti harga L-nya sama dengan 1. Ya. Karena bisa dipastikan kalau harga L-nya 1, harga P-nya, kalau harga L-nya 1, orbital yang ditempati adalah orbital P. Nah, si L, ya, dengan harga Dengan harga L-nya sama dengan 1, itu kan dia mempunyai 3 harga M kan anak-anak ya. Harganya yaitu -1 ya. Harganya -1, 0 dan +1 ya. Jadi kalau harga L-nya itu adalah L-nya 1, maka harga M-nya itu adalah -1, 0, dan +1. Ya. +1. Nah, anak-anak, harga ini ya kan berarti kan ada 3 harga. Nah, 3 harga. Maka elektron yang pada orbital P itu pertama itu dia akan menempati anak-anak ya, akan menempati elektronnya itu di harga L sama dengan -1. Ya, jadi sesuai dengan urutan ya, sesuai dengan harga urutannya. Jadi elektronnya itu akan menempati di L sama dengan -1. Nah, gitu anak-anak ya. Nah, berarti nanti 3P1 dia akan ada di sini anak-anak. Nah, ada di sini elektronnya. Jadi elektronnya akan ada di sini di 3P1 ya, ke arah atas anak-anak ya, ke arah atas dia. Karena elektron pertama. Nah, maka di sini kita bisa tentukan ini harga M ya anak-anak ya. Ini M-nya kan ya, M-nya. Nah, di sini harga M-nya ya. M-nya ada 3 harga. M-nya itu -1, 0, +1. Nah, maka harga M-nya di sini kita tentukan adalah -1. Berapa harga S-nya anak-anak? Harga S-nya itu sama dengan +1/2 karena dia ke arah atas ya. +1/2 ya. Karena dia harganya ke arah atas anak-anak. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa difahami ya anak-anak ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Nah, ya. Jadi si elektron terakhir pada 3P1 pada AL itu akan memiliki harga N3, L1
M-1, S sama dengan positif setengah. Nah, gimana yang pada D, pada CR, ya, CR, elektron terakhirnya kan ada di 3D. Nah, anak-anak, maka pada CR, anak-anak, ya, pada CR elektron terakhirnya, ya, CR elektron, saya singkat elektron ya, elektron terakhir, ya, harga bilangan kuantumnya, elektron terakhirnya kan ada di 3D4 anak-anak ya, 3D4, maka harga bilangan kuantum elektron terakhirnya itu adalah ya harga n-nya anak-anak ya, harga n-nya itu adalah n-nya sama dengan 3 ya. N-nya sama dengan 3. Nah, n sama dengan 3. L-nya berapa? Nah, karena dia menempati orbital D, maka L-nya sama dengan 2. Nah, kalau L-nya sama dengan 2, anak-anak, ya, maka harga M-nya kan itu yang mungkin adalah min 2, ya kan? Harga M-nya yang mungkin adalah min 2, gitu ya. Kemudian min 1, min 1, min 2, ya. Kemudian min 1, kemudian 0, kemudian plus 1, dan plus 2. Nah, ingat, di D itu ada 4 elektron. Nah, bagaimana keempat elektronnya ini? Nah, keempat elektronnya, maka akan menyebar begini anak-anak, keempat elektronnya. Ya, nggak boleh, nanti ada aturan anak-anak, nggak boleh berpasangan dulu. Nanti kita pelajari ya setelah ini. Nah, maka di sini anak-anak, elektron pertama itu akan menempati di harga M sama dengan 1. Ya. M sama dengan negatif 2, kemudian di negatif 1, kemudian di positif 1, anak-anak. Ya. Jadi keempat elektronnya ini, anak-anak, akan menempati di positif 1, ya. Kemudian akan menempati di 0, ya. Kemudian di min 1, ya. Kemudian yang satunya lagi di min 2, anak-anak, ya, di min 2. Nah, itu anak-anak. Jadi ini urutan penempatan elektronnya, ya. Ya memang ini lebih awal saya berikan anak-anak, nanti ada aturan-aturannya, ya. Nah, ini di plus 1. Nah, ini elektron terakhirnya. Jadi ada di M sama dengan plus 1. Ini kan 3D. Ya. Berarti di sini kita tulis M-nya berapa? M-nya itu sama dengan positif 1. Karena ini elektron terakhirnya ada di sini, anak-anak. Ya. Nah, gitu ya. Ada di positif 1. Terus S-nya berapa? Nah, S-nya berapa? Tinggal kita lihat, ya. S-nya kan semua elektronnya mengarah ke atas, anak-anak, ya. Elektron terakhir juga pada M sama dengan 1 itu juga mengarah ke atas. Maka di sini harga S-nya, anak-anak, kita tentukan S sama dengan positif setengah. Nah, gitu, ya. Gimana anak-anak, bisa dipahami ya? Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya, sehingga bisa mengerjakan modulnya. Oke. Oke anak-anak, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Ya, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.